Selama yang namanya gairah beribadah itu menurun di dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyatakan bahwa Anda sedang hidup di dalam kedagingan. Anda sedang hidup dengan dunia ini. Selama keinginan Anda menyembah Tuhan, berdoa, menyembah, itu tidak pernah Anda lakukan di dalam hidup ini. Itu arti Anda sedang hidup di dalam kedagingan. Anda sedang bercinta dengan dunia ini. Anda sedang hidup dengan dunia ini. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kita perlu menemui Tuhan selama masih ada waktu. Tuhan adalah roh. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang terbalik dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bersifat jasmani, lahiriah, atau sesuatu yang bersifat daging. Karena manusia sudah terbelenggu dengan kehidupan daging, maka yang namanya beribadah atau berurusan dengan roh itu menjadi sesuatu hal yang kurang menarik, atau menjadi sesuatu hal yang asing bagi kita. Sehingga agak sulit nyambung di dalam roh manusia kalau kita dikatakan mari kita beribadah. Seperti Raja Daud berkata di dalam Mazmur, aku sangat bahagia, aku sangat bersuka cita apabila ada yang mengajak aku untuk mari kita datang ke rumah Tuhan. Tapi coba perhatikan kalau kita bisa sedikit merenung, atau mungkin kita sedikit lebih jujur dengan keberadaan hidup ini. Yang namanya datang kepada Tuhan itu menjadi prioritas yang kesekian di dalam hidup kita. Tidak menjadi penting, tidak menjadi utama. Bahkan hal-hal lahiriah jauh lebih penting bagi kita. Kita lebih suka ketemu teman, kita lebih suka ketemu pejabat, kita lebih suka ketemu orang kaya, kita lebih suka ketemu pasangan, kita lebih suka ketemu anak, kita lebih suka dan lebih suka berjumpa dengan dunia ini. Tapi pada saat kita diajak untuk berjumpa dengan Tuhan, yang asing bagi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena kehidupan manusia bergerak di dalam daging. Kehidupan manusia bergerak di dalam duniawi. Kalau kita memasuki dimensi roh, kalau kita memasuki pengertian akan Tuhan yang sesungguhnya, maka justru pada saat kita datang menjumpai Tuhan, baik lewat doa maupun baca firman, baik lewat ibadah, itu merupakan kesukaan yang terbesar. Karena tidak ada pribadi yang lebih mulia daripada Tuhan. Tidak ada pribadi yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Tidak ada pribadi yang bisa berbuat lebih besar di dalam hidup ini selain daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih mengasihi kita selain daripada Tuhan. Bahkan orang tua dan anak kita tidak mungkin bisa mengasihi lebih besar daripada kasih Tuhan. Ini hal yang sangat perlu dipahami oleh setiap orang-orang yang menyembah Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Agar konsep kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Selama yang namanya gairah beribadah itu menurun di dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyatakan bahwa Anda sedang hidup di dalam kedagingan. Anda sedang hidup dengan dunia ini.
Selama keinginan Anda menyembah Tuhan, berdoa, menyembah, itu tidak pernah Anda lakukan di dalam hidup ini. Itu arti Anda sedang hidup di dalam kedagingan. Anda sedang bercinta dengan dunia ini. Anda sedang hidup dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Allah itu roh. Itu sebabnya kita harus memasuki dimensi roh, pengertian roh. Kalau kita ada di dalam dimensi roh, kalau kita menjadi manusia roh, maka yang namanya urusan dengan Tuhan itu menjadi prioritas utama. Ibadah menjadi tujuan utama. Ibadah menjadi hal yang begitu penting. Momen di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pribadi yang jauh lebih besar daripada semua presiden yang ada di dalam dunia ini. Tetapi hal seperti ini merupakan hal yang sangat asing buat gereja. Kok bisa asing? Ya, karena orang kalau mau datang ibadah, orang mau ikut ibadah, orang mau berdoa menyembah Tuhan, tidak bergairah sama sekali. Manusia lebih asik main handphone. Manusia lebih asik WA-an. Manusia lebih asik Facebook. Itu menunjukkan bahwa Anda hidup dengan daging. Anda sedang bercinta dengan dunia. Anda sedang bergelut dengan dunia. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan firman Tuhan berkata, kalau engkau hidup dari daging, maka engkau akan mati. Tapi kalau engkau hidup oleh roh, maka roh itu akan menghidupkan. Jangan sampai terlambat. Pilihan ada di tangan kita. Saya tidak bisa menentukan perjalanan hidup Anda. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan firman. Sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Sesuai dengan pengertian yang Tuhan sampaikan. Tetapi keputusan, tindakan, itu terpulang kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, perhatikan perjalanan imanmu. Jadilah manusia roh. Jadilah orang-orang yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam kehidupan ini, salah satu senjata terampuh yang dipergunakan oleh kuasa kegelapan untuk mengalahkan gereja, untuk membinasakan gereja. Mungkin ada yang bertanya, apakah gereja bisa dibinasakan? Ya bisa, sangat bisa. Kalau Anda hanya hidup seperti duniawi, kalau Anda hidup dengan konsep daging, kalau Anda hidup dengan dunia, Anda tidak mungkin akan bisa menjadi gereja yang sesungguhnya. Dan di situ berarti gereja akan binasa. Salah satu senjata yang sangat ampuh, yang dari permulaan hidup manusia sampai kepada akhir hidup manusia, senjata ini selalu digunakan oleh iblis. Senjata ini selalu dipakai oleh setan. Senjata ini selalu menjadi momok terbesar bagi kehidupan manusia. Dan khususnya gereja. Karena apa? Karena gereja adalah merupakan target utama daripada setan. Gereja adalah merupakan musuh terbesar daripada setan. Karena di dalam gereja ada penyampaian kebenaran. Di dalam gereja ada penyampaian terang. Di dalam gereja diberitakan tentang Tuhan. Itu sebabnya gereja menjadi sasaran terbesar daripada iblis. Satu ketika orang berkata kepada saya, bahwa di satu kota terdapat banyak setan karena banyak penyembahan berhala. Saya bilang Anda keliru. Kalau mau cari tahu di mana setan paling banyak ada di gereja. Kenapa? Karena gereja adalah musuh terbesarnya setan.
Gereja adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi target utama daripada setan. Karena setan tidak suka dengan gereja. Oleh sebab itu, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang pemenang. Yang selalu hidup di dalam kemenangan. Itu sebabnya saya selalu teriakan, salam kemenangan. Biarlah kita semua menjadi pemenang. Jangan sampai kita kalah di dalam pertempuran ini. Karena pertempuran terbesar itu ada di dalam roh, bukan di dalam daging. Nah, senjata apa yang digunakan setan? Yang membuat manusia terhuyung-huyung. Yang membuat manusia seringkali mati sebelum waktunya. Yang membuat manusia seringkali mengalami penyakit-penyakit yang begitu mematikan. Yang membuat manusia stres. Yang membuat manusia seringkali putus asa. Yang tidak jarang manusia bisa bunuh diri. Senjata apa yang digunakan di situ? Senjata yang digunakan oleh setan tidak lain adalah senjata ketakutan. Itu senjata yang luar biasa. Setan terus menembakkan ketakutan. Setan terus menyerang dengan ketakutan demi ketakutan yang dihadirkan di dalam pikiran, dihadirkan di dalam hati, di dalam roh manusia. Karena kalau manusia sudah takut, kalau manusia sudah ketakutan, sistem kehidupan yang ada di dalam tubuhnya pun secara otomatis menjadi lemah. Nah, kalau manusia sudah menjadi lemah, penyakit akan mudah datang. Kesalahan yang selanjutnya akan semakin besar. Karena tindakan yang diambil pada saat manusia ketakutan, semuanya tindakan yang tidak ada kejelasan. Tindakan-tindakan yang salah. Firman Tuhan berkata, di dalam kitab, di dalam Alkitab, di situ terdapat 365 kali firman yang berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ada 365 hari. Kalender yang kita miliki ada 365 hari. Dan perkataan di dalam Alkitab yang mengatakan, jangan takut ada juga 365 kali. Dari sini kita bisa paham, dari sini kita bisa mengerti bahwa setiap hari senjata yang paling ampuh, yang paling gencar dipakai oleh iblis adalah ketakutan. Ketakutan. Ketakutan terus dimuntahkan dari senjatanya setan. Ketakutan. Manusia takut tidak dapat jodoh. Manusia takut tidak punya rejeki. Manusia takut masa depannya. Manusia takut akan persahabatannya. Manusia takut akan rumah tangganya. Manusia takut kepada anaknya. Manusia takut kepada orang tuanya. Manusia takut kepada orang di sekelilingnya. Ketakutan demi ketakutan itu terus dihadirkan oleh setan. Manusia takut tidak bisa belajar. Manusia takut. Manusia takut makan. Mau makan ini takut. Mau makan itu takut. Mau bepergian takut. Mau bisnis juga takut. Apa saja ketakutan. Bahkan di dalam kehidupan ini ketakutan bisa menjadi Tuhan atas hidup manusia. Manusia lebih fokus kepada ketakutan. Manusia lebih sering memikirkan ketakutan daripada pikir Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada kesempatan ini mengajar kepada kita untuk bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas ketakutan.
kita bisa kalahkan ketakutan. Kita bisa lebih daripada pemenang. Ketakutan tidak bisa dihindari. Ketakutan akan selalu datang. Ada 365 kali perkataan Tuhan jangan takut. Sama dengan jumlah hari yang dimiliki oleh manusia, ada 365 hari. Artinya setiap hari ada ketakutan. Setiap hari manusia akan terus dikejar dengan ketakutan. Kita lihat daripada kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita buka di dalam 2 Timotius 1. Ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, perhatikan baik-baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Berarti roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Roh ketakutan itu datang dari iblis. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kenapa ada firman seperti ini? Karena manusia menganggap ketakutan itu memang merupakan hal yang selalu menjadi siklus daripada kehidupan manusia itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan datang dan mengatakan lewat firman-Nya. Lewat Rasul Paulus Tuhan berkata bahwa Allah yang baik itu tidak memberikan roh ketakutan di dalam hidup kita. Nah, kalau begitu, pada saat roh ketakutan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Karena ada 365 kali perkataan jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Artinya setiap hari ada ketakutan, setiap hari ketakutan menyerang, setiap hari ketakutan menjumpai manusia, setiap hari kita dikepung dengan ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang memberikan kasih. Roh yang memberikan ketertiban. Karena kalau sudah ada ketakutan, maka kekacauan akan terjadi. Coba perhatikan orang kalau sedang ketakutan, tiba-tiba di tengah-tengah ketakutan yang begitu hebat, misalnya bom meledak, manusia akan lari menjadi kacau balau. Tidak ada ketertiban di situ. Manusia kalau sudah dihantui ketakutan, segala sesuatu menjadi kacau di dalam hidup ini. Tidak ada ketertiban. Tidak ada kejelasan. Manusia akan semakin hancur di dalam hidup ini. Tidak ada kasih. Allah memberikan roh, melainkan roh yang membangkitkan. Bangkit. Kalau orang bangkit itu artinya orang yang siap. Kalau orang bangkit itu berarti orang yang gagah perkasa. Kalau orang bangkit berarti keberaniannya muncul. Kalau orang bangkit sudah pasti dia siap untuk bertarung. Memberikan yang roh yang membangkitkan. Terus apa lagi? Memberikan roh kekuatan. Pada saat kita bangkit, kekuatan itu akan masuk. Pada saat kekuatan masuk, kita akan diliputi dengan kasih ilahi. Pada saat kasih meliputi kita, kita akan menjadi tertib di dalam hidup ini. Kita tidak akan sembrono. Tapi kalau kita dikuasai dengan ketakutan, maka semuanya menjadi kacau. Allah memberikan roh keberanian. Roh yang membangkitkan, bukan roh ketakutan.
pertanyaannya saat ini, apakah Anda sedang takut? Berarti Anda sedang tidak bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata dia memberikan roh keberanian, roh yang membangkitkan. Ada berapa banyak orang yang mati sebelum waktunya karena ketakutan begitu luar biasa hadir di dalam hidup mereka. Ya, kita harus merdeka. Kita harus menjadi pemenang. Kita harus bisa mengalahkan. Ada 365 kali perkataan jangan takut. Artinya itu harus kita menangkan di dalam hidup ini. Sekalipun itu datang setiap hari. Sekalipun itu mengepung kita setiap waktu. Setiap hari. 1 tahun ada 365 hari. Kita harus jadi pemenang. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana ketakutan itu mulai muncul di dalam kehidupan manusia, itu dimulai dari Kejadian 3. Ya, kita lihat Kejadian 3. Ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Iya. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Permulaan dari ketakutan itu dimulai dari kehidupan manusia pertama. Makanya saya katakan tadi bahwa ketakutan itu adalah merupakan senjata yang terampuh yang dipakai oleh setan dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ketakutan itu adalah senjata yang terampuh dan terus-menerus digunakan oleh setan. Perhatikan baik-baik. Adam ketakutan di situ. Adam tiba-tiba menjadi takut. Dalam ayat 10 dia katakan, ia menjawab Tuhan, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya, kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa yang menyebabkan Adam menjadi takut? Apa yang membuat dia menjadi takut? Dia ada di Taman Eden. Dia ada di taman surga. Dia ada di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena semuanya disediakan oleh Tuhan di situ. Dia berbicara muka dengan muka, berhadapan muka. Dia mendengarkan suara Tuhan secara sempurna. Karena Tuhan adalah merupakan sekutu manusia dari awalnya. Tuhan bersekutu dengan manusia, berbicara, berdialog, berbagi kasih dengan manusia sejak dari awal. Karena manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, sempurna. Nah, perhatikan baik-baik, kenapa manusia menjadi takut? Apa yang membuat mereka menjadi takut? Yang pertama, kesalahan. Kesalahan datang. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Manusia berbuat salah. Manusia tidak mendengarkan firman Tuhan. Manusia melanggar firman Tuhan. Itulah yang membuat manusia takut. Kenapa manusia takut mati? Karena manusia hidup di dalam kesalahan. Manusia tidak siap ketemu Bapa yang baik. Manusia tidak siap ketemu Bapa yang benar. Bukankah dia Bapa yang baik? Bukankah dia Bapa yang mengasihi? Bukankah dia Bapa yang menebus dosamu? Bukankah dia berfirman, sampai masa tuamu aku tetap dia, aku akan menggendong kamu sampai putih rambutmu. Bukankah firmannya begitu jelas? Kenapa Anda harus takut? Di sini kita belajar tentang firman. Firman menyatakan dengan jelas bahwa karena manusia melakukan kesalahan, kalau manusia hidup di dalam dosa, maka engkau akan dikuasai ketakutan. Ketakutan yang paling terbesar adalah ketakutan pada saat engkau mati meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena engkau akan berurusan
mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang kau lakukan. Tuhan sudah menebus dosamu. Tuhan sudah membebaskan kita dari hutang dosa. Oleh sebab itu, kalau engkau tidak mau dikuasai ketakutan, kalau engkau tidak mau dirusak dengan ketakutan, kalau engkau tidak mau bahaya dengan ketakutan, maka jangan buat kesalahan di dalam hidup ini. Hiduplah sesuai dengan firman. Firman ada. Firman menjadi milik kita, diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk firman itu hidup di dalam hati kita. Ini firman tidak hidup di dalam hati kita. Firman cuma hidup di dalam Alkitab, hidup di dalam buku. Yang hidup di dalam hati kita apa? Cuma orang lain. Kita cuma lebih banyak memikirin si A, si B, si C. Apalagi orang yang suka selingkuh. Apalagi orang yang suka hidup dengan seks bebas. Apalagi orang yang suka hidup dengan dunia. Mereka cuma memikirkan orang lain. Mereka tidak pernah hidup bersama dengan firman. Engkau ingin keluar dari ketakutan? Engkau ingin bebas dari ketakutan? Engkau ingin menang dari ketakutan? Firman Tuhan berkata, dengarkan baik-baik firman-Nya. Kalau dia berkata, turuti firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Kalau engkau hidup benar di mata Tuhan, kalau Tuhan berdiri di sampingmu, kalau Tuhan hidup bersama dengan engkau, apa yang perlu engkau takutkan? Di dalam Roma berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tetapi sebaliknya, tolong renungkan baik-baik umat Tuhan. Kalau Allah tidak di pihakmu, maka siapapun yang ada di sampingmu, itu dengan begitu mudah bisa dihancurkan. Jadilah firman hidup di dalam manusia. Firman telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Pertanyaannya, apakah firman itu hidup di dalam kita? Atau mungkin ada yang berkata, cuma Facebook yang ada di antara kita. Cuma Facebook yang saya lihat setiap hari. Saya tidak pernah menyembah Tuhan, saya tidak pernah berdoa. Saya cuma banyak ngobrol dengan orang. Pertanyakan dirimu. Pertanyakan baik-baik dirimu. Berapa waktu yang kau berikan untuk menyembah Tuhan? Berapa waktu yang kau berikan untuk menyenangkan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari di dalam hidup ini? Berapa banyak? Bukankah kita ingin bebas dari ketakutan? Bukankah kita ingin menang atas ketakutan? Bukankah kita tidak suka yang namanya ketakutan itu ada? Ada begitu beragam, berjuta-juta ketakutan yang hadir di dalam hidup manusia. Bahkan ada orang sampai mau ke kamar mandi saja takut. Ada orang yang mau tidur sendiri saja takut. Ketakutan begitu menghantui, begitu luar biasa melilit kehidupan manusia. Jangan bilang lagi dengan pandemi ini. Ada orang yang chatting, ada orang yang telepon mengatakan kepada saya. Dengan anaknya pun dia ketakutan ketemu. Karena apa? Dia takut anaknya bawa virus COVID. Ketakutan yang begitu merajalela. Bukankah kalau engkau merenungkan firman Tuhan, kalau engkau hidup di dalam kebenaran, bukankah perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidupmu? Bukankah perlindungan Tuhan itu jauh lebih benar daripada sekedar hanya engkau ketakutan yang justru memperparah kehidupanmu? Bahkan saking stresnya, Anda tidak sakit, tiba-tiba bisa jatuh sakit. Karena apa? Karena ketakutan menjadi rajamu. Engkau lebih takut kepada ketakutan. Engkau lebih meninggikan ketakutan. Engkau lebih membesarkan ketakutan. Setiap hari yang dibicarakan, takut terus. Menjadi apa hidup manusia? Apalagi kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus.
orang yang menyembah kebenaran. Seharusnya kita tampil dengan roh kebangkitan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Kasih, kekuatan, dan ketertiban. Adam dan Hawa. Mereka ketakutan. Karena mereka apa? Mereka melakukan kesalahan. Ya, kalau engkau mau hidup seperti Tuhan Yesus, maka ketakutan tidak bisa menguasai hidupmu. Ketakutan akan terus datang selama kita menumpang di tengah dunia ini. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Iblislah yang menguasai dunia ini. Iblislah yang menjadi penguasa atas dunia ini. Maka ketakutan akan terus. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yes. Perhatikan baik-baik. Allah itu kasih. Dia lautan kasih. Kebaikan. Kasihnya begitu luar biasa. Kasih mengalahkan kejahatan. Makanya sekalipun manusia berteriak-teriak, salibkan dia. Bunuh dia. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Tapi kasih itu menjadi pemenang. Kasih keluar menjadi pemenang. Dialah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini menunjukkan kepada kita. Kalau Anda hidup di dalam kasih Tuhan. Maka Anda akan merdeka dari ketakutan. Anda bisa mengalahkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Terus? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya. Kalau Tuhan hadir. Sesuai dengan firman-Nya, jangan takut, jangan takut. Ketakutan begitu luar biasa. Terus menyerang hidup manusia. Makanya malaikat selalu kalau ketemu manusia, pertama kali yang dia katakan adalah jangan takut. Jangan takut Maria. Jangan takut Yusuf. Jangan takut. Berbicara kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Selalu yang pertama dikeluarkan, jangan takut. Terus? Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan mengandung hukuman. Ya, sudah pasti. Kenapa manusia takut? Karena mereka berbuat salah. Kenapa manusia berbuat salah? Apa akibatnya? Ya, itu mengandung hukuman. Kalau orang melakukan kesalahan, konsekuensinya akan menerima hukuman. Konsekuensi mutlak. Karena yang akan menghukum adalah setan. Upah dosa adalah maut. Terus? Ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Kita kembali kepada Adam dan Hawa. Pada saat Tuhan datang, ketakutan begitu besar menguasai mereka. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kesalahan. Ya. Ada hal-hal lain juga yang membuat manusia menjadi takut. Ada ancaman.
ya itu akan juga membuat manusia menjadi takut. Bukan hanya kesalahan, ancaman juga membuat manusia takut. Tetapi kalau Anda hidup di dalam kasih Tuhan, kalau Anda hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan jauh lebih besar. Tuhan jauh di atas segala masalah. Tuhan bisa sanggup mengubahkan semua ketakutan itu untuk menjadi damai dan sukacita. Amin. Untuk menjadi sebuah kemenangan bagi kehidupan. Bangsa Israel pernah ditekan dan berulang-ulang kali ditekan dari perjalanan hidup mereka, mulai dari Mesir, mulai dari Abraham, selalu dipenuhi dengan ketakutan. Ancaman datang dari musuh. Tapi kalau kita berjalan di dalam kasih, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kasih itu jauh lebih besar. Kasih melenyapkan ketakutan. Tuhan membuat ketakutan itu sirna. Karena siapa yang lebih besar dari Tuhan? Tidak ada. Tapi kalau ketakutan itu menjadi Tuhanmu, berarti Anda sedang tidak hidup bersama Tuhan. Anda justru sedang hidup bersama dengan setan. Oleh sebab itu minta maaf. Ya, saya sedang menyampaikan kebenaran. Kalau Anda sedang bergelut, Anda sedang bergulat dengan ketakutan, Anda sedang memuliakan setan di dalam hidup ini. Karena setanlah yang menyebabkan manusia menjadi takut. Tapi Tuhan memberikan roh kebangkitan, roh keberanian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Tuhan Yesus hadir pada kesempatan ini, dimanapun Anda berada. Dia ingin supaya Anda berkemenangan. Dia ingin supaya Anda mengalahkan ketakutan. Ketakutan yang terus hadir. Ketakutan yang terus mendatangi manusia setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Tapi kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, kalau Anda hidup di dalam kasih Tuhan setiap waktu, maka kasih akan melenyapkan ketakutan. Kasih Tuhan akan melenyapkan ketakutan. Kalau kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kita, kita akan berkata, Tuhanku lebih besar daripada semua yang ada di depanku. Dialah yang akan menyelesaikan itu. Dialah panglima perang. Dialah pahlawan perang. Dialah yang akan menaklukkan dan akan mengalahkan semua yang kita takuti, yang begitu jahat, yang terus ingin menghancurkan kehidupan manusia. Bagaimana supaya Anda bisa bebas dari ketakutan? Hiduplah bersama dengan Tuhan. Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amsal pasal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah ia bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.